Tembok besar Tiongkok, China. Fun fact, ini satu-satunya keajaiban yang katanya bisa dilihat dari luar angkasa. Meski NASA bilang itu mitos, karena terlalu tipis dan warnanya mirip sekitarnya. Tembok ini dibangun mulai abad ke-7 sebelum Masehi dan diperluas oleh berbagai dinasti, termasuk dinasti Ming. Fungsinya untuk menghalau serangan suku nomaden dari utara, khususnya Mongol. Panjangnya lebih dari 21.000 km, melewati pegunungan, gurun, dan lembah. Petra, Yordania. Petra dijuluki The Rose City karena warna bebatuannya yang pink kemerahan. Dibangun oleh bangsa Nabatean lebih dari 2000 tahun lalu. Selain cantik, Petra punya sistem irigasi canggih dan terowongan air yang bikin mereka bisa hidup di tengah padang pasir. Sekarang Petra jadi simbol nasional Yordania dan situs warisan dunia UNESCO. Patung Kristus Penebus Brazil. Patung ini berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut dan bisa dilihat dari seluruh penjuru Rio. Beratnya sekitar 635 ton dan struktur di dalamnya terbuat dari beton bertulang. Sementara luarnya dilapisi sabun batu. Setiap tahun, ribuan peziarah dan wisatawan naik ke puncaknya, baik untuk wisata spiritual maupun foto ikonik. Machu Picchu, Peru. Machu Picchu artinya gunung tua dalam bahasa Quechua. Bangunan ini terdiri dari lebih 150 struktur kuil, rumah, dan teras pertanian. Yang menakjubkan, batu-batu besar dipotong persisi dan disusun tanpa semen, tapi tetap kokoh menghadapi gempa. Sampai sekarang masih menjadi misteri kenapa ditinggalkan dan bagaimana dibangunnya. Chichén Itzá, Meksiko. Ini peninggalan suku Maya yang super jenius. Di sini ada piramida El Castillo yang pas banget sama pergerakan matahari. Setiap titik bangunannya punya makna astronomi, kayak observasium kuno. Piramida ini memiliki 365 anak tangga. Saat equinox, matahari tepat di atas garis khatulistiwa, bayangan di sisi tangga membentuk ular yang seolah meluncur ke bawah. Dulu tempat ini bukan cuma pusat keagamaan, tapi juga pusat ilmu astronomi dan matematika suku Maya. Colosseum, Italia. Colosseum dibangun pada tahun 70 Masehi oleh Kaisar Vespasianus dan selesai oleh anaknya Titus. Selain pertarungan gladiator, arena ini juga digunakan untuk eksekusi, pertunjukan binatang, bahkan pertarungan laut buatan. Strukturnya dirancang canggih banget, punya sistem lift dan lorong bawah tanah buat aktor dan binatang. Taj Mahal, India. Arsitek utamanya bernama Ustadz Ahmad Lahouri dan butuh lebih dari 20.000 pekerja serta 1.000 gajah untuk menyelesaikannya. Marmernya diimpor dari Makrana, India dan dihiasi batu mulia seperti jade, kristal, dan lapis lazuli dari seluruh dunia. Tiap sudutnya simetris dan kubah utamanya melambangkan surga menurut arsitektur Mughal. Piramida Agung Giza, Mesir. Piramida Giza terdiri dari 3 kompleks utama, dan yang paling terbesar adalah Firaun Khufu. Setiap blok batunya bisa seberat 2,5 ton. Total beratnya lebih dari 6 juta ton. Orientasinya punya persisi dengan arah mata angin. Bahkan sejarawan dan arsitektur modern masih terkagum-kagum dengan presisinya. Taman Gantung Babilonia, Irak, diceritakan punya air terjun bertingkat, kolam, dan pohon eksotis dari negeri yang jauh. Konon dibangun sebagai bukti cinta dari Raja Nebukadnezar untuk istrinya Amitis yang rindu kampung halamannya di Persia. Beberapa arkeolog percaya taman ini sebenarnya ada di Nineveh, bukan Babilonia. Misteri ini tetap menarik. Patung Zeus di Olympia, Yunani. Patung ini dibuat oleh pematung legendaris Phidias dan dipajang di kuil Zeus. Konon, patung ini begitu mengesankan sampai orang-orang datang dari seluruh penjuru Yunani cuman buat melihatnya. Sayangnya, setelah dipindahkan ke Konstantinopel, patung ini hilang dalam kebakaran besar. Kuil Artemis di Ephesus, Turki. Kuil megah buat Dewi Artemis, Goddess of Hunting. Dulu dikelilingi 127 pilar setinggi 18 meter dan jadi salah satu kuil paling keren di dunia kuno. Kuil ini sempat dibangun ulang sebanyak 3 kali. Versi terakhirnya menjadi bangunan marmer megah yang butuh waktu 120 tahun untuk diselesaikan. Pembangunnya seorang arsitek Yunani bernama Chrysippron dan anaknya Metagenes. Mausoleum Halikarnassus, Turki. Makam super mewah Raja Mausolus dan istrinya. Bangunan setinggi 45 meter, penuh pahatan keren dan jadi inspirasi makam zaman modern. Bangunan ini dihiasi oleh 4 pematung Yunani ternama, Skopas, Bryaxis, Leochares, dan Timotheus. Desainnya unik, menggabungkan unsur Mesir, Yunani, dan Lycian. Meskipun sempat berdiri ratusan tahun, akhirnya hancur juga karena gempa bumi. Colosseum Rhodes, Yunani.
Patung raksasa setinggi 33 meter yang berdiri di pelabuhan Pulau Rhodes, terbuat dari perunggu, dibangun buat merayakan kemenangan perang. Tapi baru berdiri 54 tahun udah roboh karena gempa. Patung ini dibangun untuk merayakan kemenangan atas invasi Siprus. Konon kaki patung ini terbuka di dua sisi pelabuhan. Meski sejarawan modern meragukan hal ini, material perunggunya dilebur dan dijual setelah roboh. Mercusuar Alexandria, Mesir. Mercusuar legendaris setinggi 120 meter di Pulau Paros. Jadi panduan kapal zaman dulu dan bisa kelihatan dari 50 km jauhnya. Tapi bertahun-tahun kena gempa besar, akhirnya runtuh juga. Sekarang sisa reruntuhannya ada di dasar laut Alexandria. Mercusuar ini punya 3 tingkat, persegi, silinder, dan lingkaran, dengan api di puncaknya sebagai sumber cahaya. Struktur ini bertahan lebih dari 1.500 tahun sebelum runtuh total. Dan puingnya sekarang jadi situs penyelaman.